Tidak ada keturunan Nabi yang asli yang berpikiran seperti itu, menganggap bahwa dia merasa berhak untuk dimuliakan hanya karena dia keturunan Nabi Muhammad. Keturunan Nabi Muhammad yang asli tidak akan seperti itu. Apalagi ada orang yang tidak percaya dengan nasabnya. Kamu keturunan Nabi Muhammad? Iya. Nggak percaya orang seperti keturunan Nabi. Orang yang keturunan Nabi asli nggak bakal marah. Yang asli pasti nggak bakal marah. Yang ngapain? Saya anak siapa kamu? Samlawi, bapak saya. Nggak percaya kamu anak Samlawi, ya biarin. Ya enggak? Ya kamu percaya nggak percaya, saya tetap anak Samlawi. Turunan Nabi asli, orang mau percaya mau kagak dia turunan Nabi, ya saya tetap turunan Nabi. Betul tidak? Lalu apa hubungannya dengan orang? Kenapa harus dipertahankan betul-betul orang meyakini bahwa saya keturunan Nabi? Untuk apa? Hanya satu jawabannya, untuk kehormatan dan materi yang ingin dia dapatkan dari pengakuan itu. Perhatikan, ini yang paling penting. Bagaimana Ibnu Hajar itu menghormati sadah, menghormati syarif, menghormati keturunan Rasulullah. Wa amma man yushakku. Adapun orang yushakku yang diragukan, ya, orang itu ya, diragukan di dalam apa? Fi syarafihi, di dalam kesyarifannya. Jadi yang pertama tadi itu Pak, bicara orang yang sudah nggak ada keraguan. Ini baru bicara orang yang sudah diragukan kesyarifannya. Artinya apa bahasanya ya? Ikhtilaf lah ulama setidaknya ya. Diragukan kesyarifannya itu. Fa in sabata nasabuhu biwajhin syar'iyyin, fa in sabata, maka apabila subut ya, atau sahih nasabnya ya, biwajhin syar'iyyin, secara sudut pandang syariat ya. Artinya secara syariat sudah sah nasabnya gitu. Wajaba ala kulli ahadin. Ini orang yang diragukan Pak, tapi secara syariat sah. Ya mungkin bolehlah misalnya kamu anggap Ba'alawi, kamu ragu, kamu meragukan itu, kok nggak ada kitabnya. Tapi secara syariat sah, secara ilmu nasab sah, tapi kamu kok nggak ada kitabnya, bagaimana caranya? Apa sikapnya? Ya. Wajib ala kulli ahadin, maka tetap wajib kepada siapapun ta'dzimuhu, apa itu menghormatinya, mengagungkannya. Bima, dengan alasan atau karena sesuatu fihi, yang ada di dalam mereka atau di dalam orang itu, minasyarafi, min lil bayan ya, berupa kemuliaan nasabnya, yaitu statusnya sebagai syarif ya. Kemudian apalagi yang wajib? Wajib ala kulli hadin ta'dzimuhu wal ingkaru, dan juga wajib ingkar ya, alama, atas sesuatu fihi, yang ada di dalam syarif itu. Ini yang diragukan Pak ya. Jadi tetap wajib dihormati, tetapi juga wajib ingkar atas apa-apa yang ada dalam dirinya, minal kholali ya, dari kesalahan-kesalahan atau kotoran atau dosa, allati, di mana status dari kesalahan-kesalahan itu tungkaru, diingkari syar'an, secara syariat. Artinya kalau dia melakukan kemungkaran, ya kita hormati personalnya, tapi kita tidak boleh lalu mengikuti, kita tidak boleh membenarkan, kita tetap mengingkari itu. Kenapa? Karena kita ikut syariat. Ada Habib mencuri, ya sudah, Habibnya ya Habib, mencurinya ya sudah kita ingkari, begitu ya. Itu Pak ya. Ini orang yang yushakku Pak, diragukan. Artinya mungkin mengakomodirlah tesisnya. Oh, meragukan, oke. Anggap Ba'alawi itu yang diragukan. Tetap begitu sikapnya. Ya kalau bagi saya yang meragukan kan kalian ya. Ini kan kita bicara dengan berbagai orang kalau di YouTube ya. Saya sudah buka semua pintu ya. Tetap saja namanya sikap menghormati dzurriyyah Nabi. Mau yang meyakinkan, mau yang meragukan, tetap sama. Alasannya apa? Kemudian ya. 5 takarroroh. Kok bisa lalu takaya takorroroh ya. Karena sesuatu yang telah tertetapkan ya. Apa itu? Annahu, bahwasanya ya. Kalau annahu begini kan dhamir sya'an, bahwasanya sesuatu lah, bahwasanya sesuatu ya. Kemudian ditafsirkan oleh setelahnya. Apa sesuatu itu? La yalzamu. Saya selalu salah baca ya. La yalzimu atau la yalzamu. Lazima yalzamu. La yalzamu. Tidak pasti.
adamul minasyarafi, dari status bernasab sebagai syarif. Apa yang tidak pasti? Adamu al-fiski, tidak adanya kefasikan. Ini teorinya Ibnu Hajar, Pak. Jadi enggak sebuah kepastian, bukan sebuah kepastian. Kalau dia syarif tidak mungkin melakukan dosa besar. Ya, itu kaidahnya Ibnu Hajar. Jadi di awal menjelaskan bahwa sebesar apapun dosa tidak mengeluarkan mereka dari statusnya sebagai syarif. Ya, apabila itu sudah sah. Ya. Yang kedua, berbicara tentang orang yang diragukan nasabnya pun selama sah secara syariat, walaupun kamu ragu, maka tetap harus dihormati. Dan kalau dia melakukan kemungkaran, ia harus diingkari. Ya. Kenapa? Karena kaidahnya adalah la yalzamu minasyarafi adamu al-fiski. Seorang syarif itu tidak mungkin melakukan dosa besar, begitu ya. Kemudian wa illam yasbut nasabuhu syar'an, apabila nasabnya tidak tetap secara syariat, bahkan ini sudah yang paling bawah, Pak. Ya. Yang pertama yang sudah ulimah. Jadi nasabuhu itu sudah maklum, sudah ilmu. Ya. Bagi saya Ba'alawi sudah seperti itu. Kalau bagi kalian diturunkan ke yang kedua, yusyakuh. Ya. Tadi sudah dijelaskan, wajib dihormati. Itu Pak Ibnu Hajar, Pak. Ini turun lagi yang paling bawah. Secara syariat tidak sah nasabnya. Ya. La yasbutu syar'an, ya, tidak tetap secara syariat nasabuhunya itu. Ya. Kemudian wadda'ahu. Ya. Lalu dia itu tetap mengklaim sebagai syarif, ya, mengaku sebagai syarif. Walam ya'lam atau walam yu'lam, dan tidak diketahui, ya, kidbuhu, kebohongan dia. Jadi ada orang nasabnya secara syariat tidak sah gitu ya. Artinya mungkin tidak punya saksi, atau mungkin tidak ada kitabnya, tidak ada saksinya dan sebagainya. Tetapi tidak jelas juga dia ini bohong atau enggak gitu ya. Tidak diketahui bohongnya, ya. Atau mungkin kamu tidak tahu kalau dia bohong, ya, kamu cuma ragu, ya. Bukan ragu lagi ini, secara syariat sudah tidak sah, tapi kamu tidak tahu apa sih buktinya orang ini bohong. Maka sikapnya adalah ta'ayyana at-tawakkufu an takdzibihi. Ta'ayyana itu kalau dalam fikih itu menjadi fardu ain artinya, ya. Artinya harus kamu berhenti atas mendustakan. Artinya kamu tidak boleh menolak kalau kamu tidak tahu bukti kebohongannya. Ini Pak kepada nasabnya orang yang paling bawah. Dia mengklaim saja secara syariat tidak sah, tapi kamu tidak tahu di mana kebohongannya orang ini. Ya kalau tahu silakan. Ya, kenapa? Karena kalau kamu tahu berarti kan tidak masuk kepada di sini. Di sini kamu tidak tahu apa bohongnya. Maka kamu harus berhenti. Tidak boleh mendustakannya. Tawakuf, ya. Tawakuf itu apa? Yang kamu meyakini juga enggak, menolak juga enggak. Kenapa? Karena kalau kamu menuduh dia bohong, kamu yang harus membuktikan. Ya kalau masalah dia mengaku sebagai habib atau syarif tapi secara syariat tidak sah, dia yang harus buktikan. Tapi itu kan urusan dia. Ini kan kita bicara urusan kita yang mendengar orang mengaku. Ya. Jadi kita kalau mau menolak, maka maksudnya kita mendustakan, kita harus punya bukti. Begitu ya. Bagaimana kita menuduh orang berdusta, kita tidak bisa membuktikan kalau dia berdusta. Itu kan kita namanya kalau dalam zina kan qadzaf, ya. Artinya tuhmah, ya. Kita menuduh orang tapi kita tidak punya bukti, ya. Menuduh orang berbohong kan itu sama, ya. Kalau kita tidak punya bukti, ya. Sekalinya bukti mengada-ngada, nyari-nyari buktinya nggak nemu-nemu, ya. Kemudian li'annan nasah, ini alasannya. Karena manusia itu, ya, ma'mununa, dia dipercaya ala ansabihim, atas nasab mereka atau atas klaim nasab mereka. Jadi pada dasarnya manusia itu harus diyakini dengan nasab mereka, kan begitu ya. Fal yusallam, maka hendaklah diserahkan, ya, lahu kepada yang mengaku itu haluhu, keadaannya. Ya sudah terserah kamu lah, kan begitu ya. Jadi itu menjadi urusan kamu. Kalau kamu berbohong mengaku-ngaku, maka kamu masuk kepada intasaba ila ghairi abihi, itu dosa besar. Saya mau tuduh kamu bohong, saya tidak tahu kamu kebohongannya di mana, maka saya pun tawakuf, karena kalau saya menuduh saya harus ajukan buktinya. Begitu ya. Jadi ya sudah menjadi urusan kamu. Fal yusallam lahu haluhu.
Lalu perhatikan syarat atau wasiat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wala yambaghi lil insani, dan tidak semestinya manusia itu ayyatahassa samman, untuk mengendus-ngendus atau mencicipi racun, wa huwa qadirun, sementara dia atau wa halia ya, dalam keadaan dia itu mampu ya, mampu untuk apa? Alas salamati, untuk selamat. Artinya kamu tidak sedang dipaksa untuk mencicipi racun, ngapain kamu icip-icip gitu loh. Kecuali misalnya kamu masih bertaruh, nggak ada lagi yang mau diminum, ini racun apa air ya. Artinya kan pilihannya berat. Mau tidak mau kamu harus gitu ya. Maka bertaruhlah daripada walaupun racun-racun lah. Siapa tahu cuma sakit perut, saya haus, mati sakit tenggorokan. Itu lain keadaan. Ini enggak, kamu bebas kok. Air yang lain banyak. Ngapain kamu ngendus-ngendus racun gitu? Ngapain? Kamu nuduh-nuduh orang nasabnya palsu, kamu tidak tahu. Apalagi kalau Ba'alawi, Pak. Kamu ikut Ibnu Hajar lah, ikut As-Sakhawi lah, ikut Az-Zabidi lah, ikut ulama-ulama nasab itulah. Makanya saya bicara grade nasab-nasab di sini sama sekali tidak bicara Ba'alawi di grade yang yusyakku, apalagi la yasbut syar'an. Enggak ya. Bagi saya Ba'alawi itu masuk kepada yang atas itu ya. Ulimah syarafuhu. Masuk kepada yang pasti. Misal pun saya memakai, kalau Ba'alawi tidak mungkin berzina. Kalaupun ada yang berzina, saya masih mungkin. Ya saya kan tidak tahu pasti orang ini nyambung enggak kepada Ubaidillah. Kan begitu. Ya. Kemudian wa idza kanal mansubuna, dan ketika adalah orang-orang yang bernasab lirajulin solihin, kepada orang soleh, bukan nabi ya. Kenyataannya orang-orang yang bernasab kepada orang-orang soleh ya, keturunan ulama, walaupun nasabnya bukan ke nabi ya, mungkin kepada para sahabat atau mungkin tidak jelas kemana, tapi bapaknya soleh, anaknya soleh ya. Soleh bukan nama ya, perilakunya ya. Yatawaqqahumun nasu, manusia menghormati mereka. Wa yu'azzimunahum, dan manusia juga memuliakan mereka. Yatawaqqa ya. Li ajli dzalika, karena alasan itu. Jadi apabila orang yang bernasab kepada orang soleh saja itu dihormati oleh manusia karena nasab tersebut atau karena dia anaknya orang soleh, fama baluka bil mansubina ila sayyidil khalqi, maka bagaimana sih menurut kamu tuh? Atau bahasa kitanya, maka apalagi ya. Jadi ulama itu kadang fama dhanuka fama baluka itu kalau dalam bahasa kita itu hello gitu ya. Orang-orang yang bernasab kepada orang soleh saja itu dihormati oleh manusia, ditakdimkan. Maka hello, bagaimana dengan orang yang bernasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu ya? Bil mansubina ila sayyidil khalqi kullihim, kepada yang paling agung, bukan hanya di antara manusia ya, kepada tuannya sekian makhluk semuanya kullihim. Jadi yang namanya makhluk tuannya itu Nabi Muhammad, bukan hanya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, bukan. Ya, tetapi Sayyidul Anbiya wal Mursalin sudah cukup. Kenapa? Karena Al-Anbiya wal Mursalin itu sudah makhluk paling mulia. Nabi Muhammad sayyidnya. Makanya Imam Ibnu Hajar menggunakan kullihim ya, sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarafah wa karamah, dan beliau itu mulia dan juga agung lah ya bahasanya ya. Wa hasyarona, dan semoga Allah membangkitkan kita. Perhatikan Pak penutupnya Imam Ibnu Hajar ya. Semoga Allah membangkitkan kita fi zumrati muhibbihi. Jadi bahasa muhibbin itu sudah ada Pak di dalam kitab. Di kelompok orang-orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa muhibbi alihi, dan orang-orang yang mencintai keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ashabihi, dan mencintai para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Jadi namanya muhibbin itu sudah ada, Ibnu Hajar sudah memakai. Muhibbihi wa muhibbi alihi. Ya, muhibbi alin nabi, muhibbi duriyatin nabi itu sudah ada Pak ya. Jadi kalau ada siapa itu KRT itu yang bilang muhibbin itu
bahasa-bahasa yang salah, yang benar ashab. Nah, ini Ibnu Hajar pakai muhibbi. Ya, orang mencintai kok salah. Aneh-aneh aja ya. Allahumma hadina